Sampurasun, sahabat petani Sumedang dimanapun berada. Alhamdulillah bertemu lagi bersama petani Sumedang. Di kesempatan kali ini kita ada pemupukan tanaman cabai yang ketiga. Ini tidak berasa umur cabai udah memasuki umur 1 bulan sesudah tanam. Ini bisa diperhatikan tanaman cabenya berumur 1 bulan udah keluar tunas dengan ketebalan daun sangat tebal, bisa diperhatikan. Dulu ini tanaman cabai kita seminggu sesudah tanam kita pengocoran yang ke-1, 3 minggu sesudah tanam pengocoran yang kedua, dan genap sekarang ini pengocoran yang ketiga berumur 1 bulan. Di sini petani Sumedang selalu menerapkan pola teknik perempelan. Perempelan ini kegunaannya untuk kita fokus dengan satu batang, satu tumpuan, satu pondasi. Dikarenakan alasannya supaya entar di musim penghujan atau di musim panen ini tidak terlalu rimbun. Seperti itu. Ini kondisi masih kita genangan air dikarenakan ini tumpang sari sama tanaman timun atau bonteng kalau di Sumedang ini. Ini tanaman timun baby ya. Ini produk baru dari baby. Dari Citra Asia. Ini Saena. Ini saingannya Bandana. Ini tanaman cabai kita ya. Kembali ke tanaman cabai kita ini. Sebelum tahap pengecoran, di sini ada beberapa tahap untuk pengecoran yang ketiga. Selain kita membuang tunas dan gulma, supaya nutrisi yang kita kasihkan ke tanaman pengecoran yang ketiga ini sempurna diserap sama apa yang kita akan tumbuhkan atau kita persiapkan untuk pondasi batang kita ya. Nah, seperti ini batangnya, seperti ini. Monggo bisa diperhatikan tanaman ini. Ini kiri kanannya masih tetap dengan banyak pohon bambu. Hiam tawing, kalau di sini disebutnya hiam tawing. Jadi kalau hiam tawing itu kalau kata bahasa Indonesianya telat ada persinaran matahari. Seperti itu. Nah, ini tapi banyak juga petani yang suka membuat 3 tunas atau 2 tunas, ada juga yang 4. Ada kesukaan para petani tidak tidak fokus dengan satu batang, tapi para petani yang lain banyak juga yang suka. Aku pun suka dengan 3 tunas, dibuat 3 tunas. Tunas-tunas yang kecilnya kita wilah atau kita yang bagus mana yang kita simpan. Aku juga suka seperti itu. Cuma aku suka seperti itu di musim hujan. Untuk pemanenan di musim kemarau, aku suka seperti itu karena aku dibutuhkan kerimbunan untuk menahan fotosинtesis yang terlalu tinggi. Nah, inilah dirempel hasil perempelan seperti ini. Seperti ini perempelan. Ingat juga sebelum kita memasukkan nutrisi yang ketiga, kita harus membersihkan dulu gulma ya.
Nah, ini yang kita akan lakukan sekarang, pengocoran menggunakan beberapa bahan. Satu, menggunakan humus. Ini humus kegunaannya untuk menaikkan pH tanah dan untuk penyerapan pupuk, kesempurnaan pupuk yang sempurna ya, diresap sama tanaman cabai. Ini menggunakan 40 ml humusnya. Dan ini menggunakan fosfat kalium. Fosfat kalium cair ya. Dengan dosis fosfatnya itu di atas 50% dan kaliumnya di bawah 50% ya. Ini menggunakan sedikit cuma 40 mili ya. Ini 40 mili. Jadi yang digunakan cuma dua bahan, satu fosfat cair dan kalium, yang kedua menggunakan humus ya. Langsung dikocok dulu biar merata. Sudah itu kita tuangkan seperti biasa, kita menuangkan pupuk ke dalam wadah ini 20 liter ya. Jadi yang gunakan fosfat dan humus itu untuk 20 liter air, dan digunakan pun juga sedikit. Ini cuma memasukkan hitungannya sama 1 2 3 1 2 3. Ini yang udah dibersihkan gulmanya dan posisi tunas-tunas airnya yang udah dibersihkan ya, baru kita kocor. Kalau petani Sumedang seperti itu ya. Nah, ini hitungan 1 2 3 1 2 3 seperti itu. Nah, ini sebelum dikocor ini Neneng sama Teteh dari Sumedang membersihkan dulu gulmanya. Gulmanya dan tunas-tunasnya supaya nutrisi yang kita masukkan sempurna. Jadi kesimpulan dari video ini, kita bisa menyimpulkan mau dipangkas atau tidak itu gimana kita maunya. Cuma petani Sumedang suka melakukan di musim kemarau ini selalu membuang tunas karena pengen ada satu tumpuan di bawah. Kalau alasan petani Sumedang itu mau dibuang mau tidak masalah menurut petani Sumedang. Cuma alasan aku dibuang supaya nanti di musim penghujan kita untuk pemeliharaan tidak terlalu susah, tidak terlalu rimbun seperti itu. Jadi sebelum kita kocor yang ketiga, kita harus membersihkan dulu gulma. Kalau mau dipangkas, berpangkas dulu. Nah, ini akan ada pemuasaan atau tidak kita kasih makan selama pemanenan tanaman timun. Bisa mencapai 40 hari ini tidak akan kita kasih makan, seperti itu. Mungkin videonya cukup sampai di sini ya. Pengalaman petani Sumedang, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat petani Sumedang. Terima kasih udah mampir di channelnya Petani Sumedang. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.